Halo, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan terkini dari Badan Kepegawaian Negara khusus untuk tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi di instansinya. Rekan-rekan sekalian, honorer yang tidak memiliki formasi di instansinya saat ini ternyata memang cukup pusing tujuh keliling, oleh karena mereka ingin mendaftar P3K di instansi lain tetapi bingung menuliskan surat keterangan kerja. Itu yang dikatakan oleh pengurus honorer kedua Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa teman-teman honorer itu masih bingung menggunakan surat keterangan dari pimpinan instansinya, tapi instansi tidak memiliki dan membuka formasi teknis tahun 2023. Jika meminta dari surat keterangan dari instansi yang dilamar, tidak mungkin diberikan sebab mereka belum pernah mengabdi di instansi tersebut. Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Bapak Suharman mengungkapkan bahwa kalau seorang honorer di instansi A mendaftar di instansi B, maka posisi yang bersangkutan sebagai statusnya sebagai pendaftar umum. Jadi mereka bukan termasuk ke dalam kategori khusus, oleh karena memang kategori khusus ini adalah terdiri dari honorer atau non-aparatur sipil negara yang nantinya berhak mendapatkan afirmasi. Ia melanjutkan, karena yang bersangkutan melamar pada formasi umum, maka hanya dibutuhkan surat minimal kerja 2 tahun saja di instansi swasta maupun pemerintah. Jadi rekan-rekan, apabila rekan-rekan mendaftar di instansi lain, maka status rekan-rekan akan berubah menjadi status umum, sehingga tidak membutuhkan surat keterangan pengalaman kerja dari pimpinan instansi, akan tetapi cukup surat keterangan pengalaman kerja yang bekerja minimal selama 2 tahun, baik itu di instansi pemerintah maupun instansi swasta. Nah rekan-rekan, selain itu, karena honorer yang bersangkutan mendaftar di formasi umum, maka berlaku juga seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di formasi umum. Sebelumnya, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia, Aparatur, Aba Subagja juga mengingatkan bahwa tenaga honorer yang mendaftar P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Oleh karena apa, jika rekan-rekan tenaga honorer mendaftar di instansi tempatnya mengabdi, maka rekan-rekan berhak mendapatkan afirmasi atau kebijakan khusus yang memang ditujukan kepada para tenaga honorer. Apabila rekan-rekan mendaftar di instansi lain, maka afirmasi itu akan hilang dan seluruh kebijakan pelaksanaan seleksi P3K akan mengacu kepada aturan secara umum. Tentu ini mungkin bisa merugikan rekan-rekan honorer, tapi mungkin langkah ini bisa diambil apabila memang rekan-rekan tidak memiliki formasi di instansi atau unit kerja rekan-rekan. Jadi rekan-rekan perlu mengetahui bahwa yang dimaksud dengan instansi di sini tentu adalah lingkup pemerintah kabupaten. Jadi jika antar dinas, maka itu bisa dikatakan bukan instansi akan tapi unit kerja. Jadi untuk kebijakan lebih lanjutnya, rekan-rekan bisa menghubungi Badan Kepegawaian Daerah masing-masing. Kan tetapi berdasarkan apa yang admin lihat di kondisi di lapangan, memang instansi itu mencakup lingkup pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi ataupun kementerian. Jadi yang termasuk ke dalam unit kerja adalah lembaga atau dinas atau badan yang masing-masing yang ada di pemerintah kabupaten tersebut. Demikian rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.